Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bu Guru cintai, bertemu kembali dengan Bu Guru, dengan Bu Ima. Bagaimana kabarnya kalian pagi ini? Iya, Bu Guru harap agar kalian semoga diberikan Allah kesehatan, sehat walafiat. Ya, amin. Anak-anak, apa kalian sudah sholat subuh tadi pagi? Sudah membantu ibu? Menyayangi adik? Iya, alhamdulillah Bu Guru percaya bahwasanya kalian adalah anak-anak yang soleh dan solihah, yang selalu berbuat baik. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang materi fikih ya, kelas 2 KD 3.1, yakni memahami adzan ya. Anak-anakku, adzan. Adzan artinya adalah seruan atau panggilan atau pemberitahuan. Tujuan adzan adalah untuk mengajak orang-orang Islam agar menunaikan sholat ya. Juga adzan juga untuk memberitahukan bahwasanya waktu sholat telah tiba. Paham ya? Adzan disyariatkan pertama kali adalah pada tahun kedua Hijriyah ya. Bu Guru akan sedikit bercerita tentang sejarah adzan. Didengarkan ya. Ketika sholat diwajibkan bagi umat Islam dan pemeluk agama Islam semakin banyak di Madinah, Nabi Muhammad belum tahu cara memanggil umatnya untuk sholat berjamaah. Dalam keadaan seperti itu, kemudian Nabi Muhammad mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya untuk membahas cara memanggil sholat bagi kaum muslimin. Dalam musyawarah tersebut, para sahabat mengusulkan berbagai cara memanggil sholat. Seperti contoh, ada yang usul menaikkan bendera ketika waktu sholat tiba, menyalakan api ketika waktu sholat tiba, meniup trompet, atau membunyikan lonceng. Dari semua usulan tersebut, Nabi Muhammad tidak setuju karena cara-cara itu sama seperti cara-cara yang dilakukan oleh orang yang bukan muslim. Kemudian sahabat Umar bin Khattab berpendapat agar mengangkat seseorang yang bertugas naik di tempat yang lebih tinggi dan mengucapkan dengan suara keras, "As-sholatul jami'ah", artinya marilah sholat berjamaah sebanyak 2 kali. Pendapat sahabat Umar bin Khattab agak disetujui oleh Rasulullah. Kisah ini tidak sampai di situ saja. Ternyata ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid bermimpi berjumpa dengan seorang laki-laki yang membawa lonceng. Dalam mimpinya itu terjadi percakapan. Sahabat Abdullah bin Zaid berkata, "Hai, apa yang kamu bawa?" Orang laki-laki itu menjawab, "Lonceng." Sahabat berkata, "Kalau begitu loncengnya saya beli." Orang laki-laki menjawab, "Untuk apa?" Abdullah bin Zaid berkata, "Akan saya pergunakan untuk memanggil sholat." Orang laki-laki menjawab, "Aku mempunyai cara yang lebih baik untuk memanggil sholat." Abdullah bin Zaid bilang, "Kalau begitu ajari saya cara memanggil sholat yang baik itu." Kemudian laki-laki itu mengajarkan adzan sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Setelah sahabat Abdullah bin Zaid terbangun dari tidurnya, dia segera menemui Rasulullah dan menceritakan mimpinya tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab bahwa mimpi itu benar adanya
Dan laki-laki dalam mimpi itu adalah malaikat. Subhanallah. Selanjutnya Nabi Muhammad menyuruh sahabat Abdullah bin Zaid mengajarkan kalimat adzan kepada Bilal bin Rabah karena beliau memiliki suara yang sangat merdu. Pada saat sahabat Bilal bin Rabah mengumandangkan sholat, suara tersebut terdengar oleh sahabat Umar bin Khattab. Beliau terkejut. Ternyata apa yang dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah itu sama persis dengan apa yang telah didengar oleh sahabat Umar bin Khattab dalam mimpinya. Rupanya sahabat Umar bin Khattab telah bermimpi mendengar suara adzan tersebut. Itulah sejarah singkat adzan yang kita kenal sekarang ini ya. Anak-anakku, orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Disebut apa? Muadzin. Syarat-syarat seorang muadzin adalah Islam, laki-laki, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bisa membedakan baik dan buruk. Setelah itu berakal, dapat mengucapkan bacaan adzan dengan tertib. Sedangkan tata cara adzan antara lain berdiri tegak menghadap kiblat, suci dari hadas kecil dan besar, menggunakan pengeras suara atau berdiri pada tempat yang agak tinggi, memasukkan ujung jari ke telinga, berhenti sebentar ketika kalimat per kalimat adzan, dan membaca doa setelah adzan. Sudah bisa doa sesudah adzan? Di share Bu Guru setelah ini. Demikian dari Bu Ima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.